Lampu lorong klinik berkedip sekali, lalu mati sesaat, tepat ketika ponselku bergetar di tangan yang basah oleh keringat. Aku berdiri sendirian di antara bau antiseptik dan pintu-pintu tertutup, dengan firasat aneh yang datang lebih cepat daripada logika. Sesuatu terasa tidak seimbang. Aku datang tanpa persiapan, tanpa siapapun yang tahu, sementara seseorang di tempat ini jelas menungguku. Keheningan terasa berat, seolah dinding-dinding menyimpan rahasia yang tidak ingin dilepaskan. Kepercayaan yang selama ini kupegang tiba-tiba terasa rapuh, seperti kaca tipis di bawah tekanan. Aku berhenti melangkah. Menahan napas. Mendengarkan. Ada detail kecil yang tidak seharusnya ada, sesuatu yang membuat dadaku mengencang dan pikiranku berlari ke arah terburuk. Dan saat itu aku tahu, tempat ini bukan hanya tentang pertemuan. Yang kurasakan setelahnya hanyalah hening, disusul rasa dingin yang merayap di tulang belakang, dan kesadaran bahwa aku mungkin sudah terlambat. Lampu ruang tamu masih menyala ketika ponselku bergetar di atas meja, getarannya pendek, seolah ragu untuk menarik perhatian. Aku tidak langsung meraih. Ada jeda kecil di dadaku, seperti napas yang tertahan tanpa alasan jelas. Di luar, suara motor lewat memecah sore yang biasa saja. Semua tampak normal. Terlalu normal. Pesan itu singkat. Tidak ada nama pengirim, hanya satu kalimat yang terasa salah sejak pertama kali kubaca. Temui aku di klinik. Jangan bilang kakakmu. Aku membaca ulang, berharap maknanya berubah. Tidak. Kata-katanya tetap kaku, dingin, seakan disusun tanpa emosi. Jari-jariku terasa dingin saat menyentuh layar. Aku menoleh ke arah pintu kamar, memastikan rumah benar-benar sepi. Tidak ada siapa-siapa. Tapi perasaan diawasi muncul tanpa suara. Hidupku selama ini berjalan dalam pola yang rapi. Bangun pagi, menyiapkan sarapan, menata pekerjaan, menahan lelah yang tidak pernah benar-benar pergi. Tekanan itu ada, tapi aku terbiasa menyebutnya rutinitas. Aku tidak pernah menganggapnya beban. Kakakku sering berkata aku terlalu sensitif, terlalu banyak berpikir. Mungkin dia benar. Namun pesan ini tidak memberi ruang untuk penyangkalan. Aku duduk, menimbang. Klinik yang dimaksud hanya satu yang kami kenal, tempat yang netral, bersih, selalu terasa aman. Tempat orang mencari kesembuhan, bukan masalah. Tapi justru itu yang membuat pesan ini terasa aneh. Jika ini penting, mengapa harus sembunyi-sembunyi? Mengapa kakakku tidak boleh tahu? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar tanpa jawaban, menekan pelan tapi konsisten. Aku mencoba menelepon nomor pengirim. Tidak aktif. Aku mengetik balasan, lalu menghapusnya. Ada ketakutan kecil bahwa setiap kata yang kukirim bisa dilihat orang lain. Logika berkata ini mungkin kesalahpahaman, mungkin lelucon yang tidak lucu. Tapi firasat, yang jarang salah, menyuruhku bersiap. Tanpa banyak berpikir lagi, aku mengambil jaket dan kunci. Keputusan itu terasa impulsif, tapi juga seperti sesuatu yang sudah lama menunggu untuk dilakukan. Perjalanan ke klinik hanya 15 menit. Jalanan lengang, lampu toko mulai menyala satu persatu. Aku memutar radio, lalu mematikannya. Suara penyiar terdengar terlalu ceria. Aku ingin hening. Di setiap lampu merah, aku melihat pantulan wajahku di kaca mobil. Ada ketegangan di rahangku yang tidak kusadari sebelumnya. Aku mencoba mengingat kapan terakhir kali kakakku menatapku lama tanpa bicara. Ingatan itu muncul samar, seperti potongan film yang rusak. Klinik berdiri tenang di ujung jalan, papan namanya bersih, lampunya terang. Tidak ada yang aneh dari luar. Aku memarkir mobil dan duduk sejenak, tangan masih disetir. Napasku tersedengkol. Aku membayangkan kakakku tahu aku di sini. Dada Terasa Sezak. Ada alasan mengapa pesan itu melarangku memberitahu dia. Alasan yang tidak ingin kupikirkan. Begitu masuk, bau antiseptik menyambut, tajam dan dingin. Ruang tunggu hampir kosong. Seorang perawat duduk di balik meja, menatap layar komputer. Dia mengangguk singkat saat aku menyebutkan nama, lalu menunjuk kursi tanpa banyak bicara. Suaranya datar, profesional. Aku duduk, memperhatikan detak jam di dinding. Setiap detik terdengar terlalu keras. Aku memperhatikan detail kecil yang biasanya kuabaikan.
Kursi plastik dengan satu kaki yang sedikit goyah. Brosur kesehatan yang tersusun rapi tapi salah satu sudutnya terlipat. Pintu ruangan konsultasi di ujung lorong terbuka sedikit, cahaya putihnya menyelinap keluar. Tidak ada orang lain yang menunggu. Terlalu sepi untuk jam seperti ini. Seorang pria paruh baya keluar dari salah satu ruangan, menunduk sambil merapikan jaketnya. Dia tidak menatapku. Langkahnya cepat, tergesa, seolah ingin segera pergi. Ada sesuatu di cara dia menghindari pandanganku yang membuat tengkuku merinding. Aku menelan ludah, mencoba mengalihkan perhatian ke ponsel. Tidak ada pesan baru. Aku mulai bertanya pada diri sendiri apakah aku seharusnya pergi. Logika berteriak ini bodoh, berbahaya. Tapi ada tarikan halus yang menahanku di kursi itu, seperti janji akan jawaban yang sudah lama hilang. Aku teringat percakapan terakhir dengan kakakku, nada suaranya yang terlalu tenang ketika aku menanyakan hal sepele. Waktu itu aku mengabaikannya. Sekarang, ingatan itu terasa berat. Perawat itu berdiri dan memanggil namaku. Suaranya tetap datar. Aku mengikutinya ke lorong, langkahku bergema pelan. Dinding putih terasa menutup, membuat lorong lebih sempit dari seharusnya. Lampu neon berdengung halus, suara yang baru kusadari sekarang. Setiap langkah terasa seperti keputusan yang tidak bisa ditarik kembali. Kami berhenti di depan pintu yang sama dengan cahaya menyelinap tadi. Perawat itu membuka pintu, mempersilahkanku masuk, lalu pergi tanpa menoleh. Ruangan di dalam lebih kecil dari yang kubayangkan. Meja, 2 kursi, lemari arsip di sudut. Tidak ada siapapun. Aku berdiri, ragu, lalu duduk. Jantungku berdetak cepat, tapi ruangan itu sunyi. Menit berlalu. Aku mulai menghitung napasku, mencoba menenangkan diri. Mungkin pengirim pesan terlambat. Mungkin ini benar-benar salah paham. Aku hampir bangkit ketika mataku menangkap sesuatu di atas meja, map coklat tipis dengan namaku tertulis rapi. Tulisan tangan yang kukenal. Tulisan kakakku. Tengro Kengke Kiring. Aku menyentuh map itu, ragu, lalu menariknya mendekat. Di dalamnya ada beberapa lembar kertas. Catatan medis. Tanggal-tanggal yang mundur jauh sebelum pesan itu dikirim. Ada tanda tangan yang sama, konsisten, seolah ini rutinitas lama. Aku duduk terpaku, mencoba menyusun potongan-potongan yang tidak ingin menyatu. Pintu di belakangku bergerak pelan, hampir tak terdengar. Aku menoleh cepat, tapi tidak ada siapapun. Hanya bunyi klik halus, seperti kunci yang diputar. Dadaku berdebar keras. Aku menyadari sesuatu dengan kejelasan yang menakutkan. Aku tidak diundang ke sini secara mendadak. Aku dipanggil. Darren Kanakan. Dan untuk pertama kalinya, bayangan pengkhianatan tidak lagi terasa seperti kemungkinan, melainkan seperti jejak yang sudah lama tertinggal, menungguku untuk mengikutinya. Aku keluar dari ruang kecil itu dengan map masih terasa hangat di tanganku, seolah kertas-kertas di dalamnya menyimpan napas orang lain. Lorong klinik tampak sama, tapi langkah kakiku tidak lagi sinkron dengan lantai. Ada jeda di setiap langkah, seperti pikiranku tertinggal setengah detik di belakang tubuh. Aku merasa dilihat, meski tak ada mata yang menatap langsung. Di meja perawat, seorang perempuan muda tersenyum sopan. Terlalu sopan. Sudah selesai, katanya. Aku mengangguk. Suaraku tidak keluar. Begitu pintu klinik tertutup di belakangku, udara luar terasa lebih berat daripada antiseptik di dalam. Aku masuk ke mobil, menutup pintu perlahan, lalu duduk tanpa menyalakan mesin. Map itu kutaruh di kursi penumpang. Namaku di sana terlihat asing sekarang, seperti milik orang lain. Tulisan kakakku, aku tidak salah mengenalinya, membuat dadaku mengeras. Kenangan tentang tangannya yang selalu rapi, cara dia menulis daftar belanja dengan huruf miring yang konsisten, muncul tanpa diminta. Kakakku selalu tahu apa yang terbaik. Itu kalimat yang sering diulang sejak aku kecil. Dia yang menjemputku sekolah, mengatur jam belajarku, menanyakan kemana aku pergi dan dengan siapa. Dulu, semua itu terasa seperti perlindungan. Sekarang, ingatan-ingatan itu berubah sudut. Seperti foto lama yang diberi cahaya berbeda. Pons Selkeberger. Nama kakakku muncul di layar. Aku menatapnya lama sebelum menjawab. Kamu di mana? Suaranya tenang,
Seperti biasa. Di rumah, kataku cepat. Terlalu cepat. Oh. Jangan lupa makan, katanya, lalu sambungan terputus. Tengengku Jamatar Ringan Setalanya. Tidak hebat. Hanya cukup untuk kusadari. Bagaimana dia tahu waktu yang tepat untuk menelepon? Logika mencoba masuk, menyebut ini kebetulan. Tapi ada bagian lain di kepalaku yang mulai menyusun pola. Aku menyalakan mesin dan melaju, mataku sering melirik kaca spion. Setiap motor yang terlalu dekat membuat bahuku menegang. Di rumah, suasana sunyi. Aku menaruh map itu di laci terdalam, menutupnya, lalu membuka lagi. Ada catatan tentang pemeriksaan, tanggal yang berulang, tanda tangan yang sama. Semua rapi. Terlalu rapi. Aku mengingat percakapan dengan kakakku beberapa bulan lalu, saat aku mengeluh sering pusing. Kamu harus cek, katanya. Aku baik-baik saja. Percaya sama aku. Kalimat itu dulu menenangkanku. Sekarang, kalimat itu terdengar seperti perintah. Malam turun pelan. Lampu ruang makan menyala kuning, menciptakan bayangan lembut di dinding. Aku makan tanpa rasa. Di luar, suara tetangga berbincang samar. Hidup orang lain berjalan normal. Aku membuka ponsel, mencari nomor klinik. Ragu. Lalu kututup lagi. Aku takut apa yang akan kutemukan jika bertanya. Hari berikutnya, aku kembali ke klinik dengan alasan yang kubuat sendiri. Kali ini, aku memperhatikan lebih cermat. Satpam di depan menyapaku dengan anggukan singkat. Sering kesini, tanyaku, pura-pura santai. Beberapa kali, jawabnya. Sama kakaknya, ya? Aku tersenyum kaku. Jantungku berdetak lebih cepat. Ayah. Dia tidak bertanya lagi. Tapi jawabannya cukup. Kakakku sering kesini. Lebih sering dari yang kukira. Informasi kecil itu menempel di kepalaku, menolak dilepaskan. Di ruang tunggu, aku merasa punggungku gatal, sensasi khas ketika seseorang menatap. Aku menoleh. Tidak ada siapapun. Hanya pantulan diriku di kaca. Mata itu tampak lebih waspada, lebih tua. Aku menarik napas, mencoba mengendalikan pikiran yang mulai berlari. Kenangan lain muncul. Kakakku yang selalu ingin tahu sandi ponselku. Kakakku yang memilihkan dokter, teman, bahkan pakaian. Dulu, aku menyebutnya perhatian. Sekarang, kata lain muncul, kontrol. Perbedaan itu tipis, hampir tak terlihat, sampai kau berdiri di sisi yang salah. Sore itu, di rumah, aku mendengar pintu depan terbuka. Langkah kaki yang kukenal. Kamu belum tidur, suara kakakku terdengar dari ruang tamu. Belum, jawabku. Aku duduk tegak, menyembunyikan map lebih dalam. Dia masuk ke dapur, menaruh tas. Kamu kelahitan kapek. Tatapannya singkat, tapi cukup lama untuk membuatku sadar, dia memperhatikanku. Selalu. Aku mengangguk, tidak memperpanjang. Ada keinginan untuk bertanya langsung, tapi takut menghentikanku. Takut jawabannya akan mengubah segalanya. Malam itu, aku sulit tidur. Setiap bunyi kecil, AC, ranting pohon, langkah di luar, terasa terlalu jelas. Aku memejamkan mata dan melihat potongan masa lalu dengan filter baru. Semua nasihatnya, semua larangannya, semua keputusannya atas namaku. Ada benang merah yang mulai terlihat, dan aku tidak menyukainya. Pagi berikutnya, aku menemukan catatan kecil di meja makan. Tulisan kakakku. Minum obat. Tidak ada penjelasan. Aku menatap botol kecil di sampingnya. Botol yang tidak kuingat pernah membelinya. Rasa bersalah menyelinap. Bagaimana jika aku berlebihan? Bagaimana jika dia hanya peduli? Pikiran itu beradu dengan ketakutan yang semakin nyata. Aku membawa botol itu ke kamar, memeriksanya. Label klinik yang sama. Tanggal lama. Aku merasakan dingin di telapak tangan. Keputusan rasional seharusnya sederhana. Tanya. Tapi emosi telah mengambil alih kemudi. Ada ketakutan bahwa bertanya berarti membuka pintu yang tidak bisa ditutup kembali. Aku duduk di tepi ranjang, mendengar langkah kakakku di luar. Setiap langkah terdengar terukur, tenang. Seperti seseorang yang tidak pernah ragu. Aku menyadari sesuatu dengan kejelasan yang membuat napasku tercekat. Jika ancaman itu ada,
Ia tidak akan datang dengan teriakan. Ia akan datang dengan suara lembut dan kalimat penuh perhatian. Ponselku kembali bergetar. Pesan singkat dari nomor tak dikenal. Kamu tidak sendirian. Aku menatap layar, lalu ke pintu kamar yang tertutup. Bayangan kakakku terlintas di kepalaku, berdiri di sisi lain, mungkin mendengarkan. Bukti belum lengkap, tapi cukup untuk membuatku mengerti satu hal. Ketakutan ini tidak akan hilang dengan diam. Dan untuk pertama kalinya, aku harus mempertimbangkan kemungkinan paling menyakitkan, bahwa orang yang paling ingin melindungiku mungkin juga yang paling berbahaya. Ponselku masih menyala ketika langkah kakakku berhenti di depan kamar. Tidak ada ketukan. Hanya jeda yang terlalu panjang, seperti seseorang menimbang apakah perlu masuk atau tidak. Aku menahan napas. Di layar, kalimat "kamu tidak sendirian" berdiri sendirian, dingin, tanpa konteks, seperti pisau kecil yang ditinggalkan di meja makan. "Kenapa pintumu dikunci?" Suara kakakku terdengar dari luar, tenang, hampir lembut. Aku menelan ludah. "Aku mau tidur." Suaraku serak, tidak meyakinkan. Ada Henning. Lalu bunyi langkah menjauh. Pelan, tidak tergesa. Tapi bunyi itu tidak menenangkanku. Itu justru membuatku merasa dia memilih mundur, bukan karena percaya, tapi karena sudah tahu. Aku duduk di lantai, punggung menempel pada ranjang, botol obat di tangan. Plastik dinginnya menempel pada telapak yang lembab. Aku memutar botol itu, membaca label berulang-ulang seolah kata-kata bisa berubah. Nama klinik, nomor rekam medis, tanda tangan dokter. Tanggal yang terlalu lama untuk sesuatu yang baru kuterima pagi ini. Di kepalaku, narasi keluarga yang rapi mulai retak. Kakakku yang selalu benar. Kakakku yang selalu ada. Kakakku yang tidak pernah membiarkanku mengambil keputusan besar sendirian. Aku dulu menyebutnya pengorbanan. Sekarang, di bawah cahaya lampu kamar yang redup, kata itu terasa seperti topeng. Aku membuka laci dan mengambil map coklat. Kertas-kertasnya mengeluarkan bau tinta lama, sedikit apek. Aku menata lembaran di lantai, seperti menyusun bukti. Ada Pola. Pemeriksaan berkala. Catatan tentang keluhan yang tidak pernah kuceritakan. Ada istilah medis yang tidak kumengerti, tapi ada satu hal yang kupahami. Ini dibuat bukan untukku melihatnya. Tanganku bergetar saat melihat catatan kecil di pojok salah satu lembar. Pasien cenderung cemas jika diberi informasi penuh. Rekomendasi, sampaikan bertahap melalui keluarga. Keluarga. Kata itu menekan dadaku seperti benda berat. Keluarga berarti kakakku. Aku merasa mual, bukan karena isi catatan semata, tapi karena ingatan tiba-tiba menyala. Aku teringat hari ketika aku pingsan di dapur 2 tahun lalu. Kakakku yang mengangkatku, membawaku ke sofa, menatapku dengan wajah yang tenang. "Kamu cuma kurang tidur," katanya saat aku sadar. "Jangan lebay." Dulu aku percaya. Aku bahkan meminta maaf karena membuatnya panik. Sekarang aku sadar, mungkin dia tidak panik karena dia sudah tahu. Aku membuka ponsel lagi, menatap pesan dari nomor tak dikenal. Jari-jariku bergerak di atas layar, ragu. Aku membalas singkat, "Siapa ini?" Lalu aku menunggu. Lampu notifikasi tidak berkedip. Henning. Hening yang terasa seperti ruangan kosong yang tiba-tiba menyempit. Di luar kamar, suara televisi menyala, volume rendah. Kakakku menonton sesuatu, seolah malam ini biasa saja. Suara tawa dari acara itu terdengar sesekali, samar, hampir tidak manusiawi di telingaku. Kontras itu membuatku semakin tidak stabil. Aku ingin membuka pintu, berjalan ke ruang tamu, dan berkata semuanya. Tapi ada sesuatu di dalam diriku yang mengunci tubuhku di tempat. Aku memaksakan diri untuk berdiri. Kaki terasa ringan, seperti tidak sepenuhnya milikku. Aku berjalan ke jendela, mengintip keluar melalui celah gorden. Jalan kecil di depan rumah tampak sepi. Lampu tetangga menyala. Seeker Kucking Melintas. Tidak ada mobil mencurigakan. Tidak ada pria asing. Tapi perasaan diawasi tetap ada, menempel di kulit, seperti udara lembab. Aku kembali ke ranjang dan duduk. Napasku Pendek. Aku mencoba menghitung, 1, 2, 3. Tapi pikiranku tidak mau mengikuti. Ia berlari,
melompat dari satu kemungkinan ke kemungkinan lain. Jika kakakku menyembunyikan ini, kenapa? Untuk melindungiku? Atau untuk memastikan aku tidak melawan? Jika dia benar-benar peduli, kenapa ada pesan rahasia yang melarangku memberitahu dia? Kenapa nomor tak dikenal itu tahu aku tidak sendirian? Aku menutup mata, mencoba memanggil versi kakakku yang lama. Kakak yang mengajariku naik sepeda. Kakak yang menyelipkan uang jajan ekstra di tas sekolah. Kakak yang memelukku ketika aku menangis karena nilai jelek. Semua itu nyata. Aku merasakannya. Tapi sekarang, kenangan itu terasa seperti ruangan yang sama, dilihat dari pintu berbeda, dan ternyata ada sudut gelap yang dulu tidak pernah kulihat. Ponselku bergetar lagi. Pesan masuk. Dari nomor tak dikenal itu. Hanya satu lokasi, nama klinik yang sama. Di bawahnya satu kalimat, cari berkas, A17. Jangan bicara di rumah. Kata-kata itu menyalakan kepanikan baru. Jangan bicara di rumah. Artinya rumah bukan tempat aman. Artinya, kakakku mungkin bukan satu-satunya yang tahu. Aku merasakan panas di belakang mata, tapi tidak menangis. Aku tidak punya ruang untuk itu. Aku hanya merasakan tubuhku seperti mesin yang dipaksa terus hidup tanpa sempat berhenti. Keesokan paginya, aku pura-pura normal. Aku keluar kamar dengan wajah yang kubentuk dengan susah payah. Kakakku sudah di dapur, menyiapkan kopi. Dia menoleh, tersenyum singkat. Senyum yang terlihat hangat bagi siapapun. Tapi bagiku, itu seperti kain yang menutupi sesuatu. Kamu kelihatan pucat, katanya, meletakkan cangkir di meja. Minum dulu. Aku duduk. Tangangka menggam kanker. Merasakan panasnya. Ada bagian kecil dalam diriku yang ingin menolak, tapi aku menahan. Aku mengangkat cangkir itu, mencium aromanya. Kopi. Tidak ada yang aneh. Tapi sekarang, bahkan hal paling biasa pun terasa bisa menjadi jebakan. Kamu kemana hari ini? Tanya kakakku, ringan. Kerja, jawabku. Dia mengangguk, matanya tidak lama di wajahku, tapi cukup untuk membuatku merasa ia mencatat sesuatu. Jangan pulang malam. Aku mengangguk lagi. Di dalam, ada suara lain yang berkata, dia tidak bertanya karena peduli. Dia bertanya karena ingin tahu rute. Aku meninggalkan rumah dengan langkah pelan, menjaga agar tidak terlihat tergesa. Begitu pintu tertutup, napasku jatuh berat. Aku berjalan ke mobil dan duduk, menunggu beberapa detik sebelum menyalakan mesin. Aku melihat kaca spion. Jendela rumah masih tertutup. Tapi aku merasa ada mata di baliknya. Di perjalanan, aku mengambil rute memutar. Sengaja. Untuk menguji. Jika ada yang mengikuti, aku akan tahu. Aku memeriksa spion, berkali-kali, sampai leherku kaku. Tidak ada mobil yang konsisten di belakang. Hanya kendaraan biasa, lalu hilang. Tapi paranoia tidak mengikuti logika. Ia hidup dari kemungkinan, bukan bukti. Aku sampai di klinik dengan jantung berdebar. Siang itu lebih ramai. Ruang tunggu penuh beberapa pasien. Suara batuk, suara anak kecil merengek, suara perawat memanggil nama. Keramaian seharusnya membuatku merasa aman. Tapi justru di tengah orang banyak, aku merasa lebih kecil. Lebih mudah disembunyikan. Lebih mudah hilang. Aku berjalan ke meja pendaftaran. Perawat yang sama ada di sana. Dia menatapku sekilas, lalu kembali ke layar. Aku menunduk sedikit, mendekat. Mbak? Aku butuh lihat berkas lama. Yang kodenya A17. Dia berincime jecik. Tatapannya naik perlahan, seperti menyaring wajahku. Itu bukan untuk pasien, katanya pelan, tanpa ekspresi. Aku diminta, kataku. Swarakan Yaris Bergeter. Dia menghela napas kecil, seperti orang yang sudah lelah. Siapa yang minta? Aku ragu. Jika aku menyebut kakakku, bisa jadi ini masuk ke jaringan yang sama. Jika aku menyebut nomor tak dikenal, aku terdengar seperti orang gila. Aku memilih setengah kebenaran. Ada yang bilang itu penting. Perawat itu menatap sekeliling, lalu menunduk sedikit, suaranya lebih pelan. Kamu jangan tanya di sini. Ia menyelipkan selembar kertas kecil di bawah map pendaftaran, gerakannya cepat dan halus. Ke lorong belakang.
Tunggu di dekat gudang. Aku menerima kertas itu tanpa melihat isinya. Jantungku seperti jatuh ke perut. Ini bukan lagi paranoia sepihak. Ada orang lain yang tahu ada sesuatu. Ada orang lain yang juga takut bicara keras. Aku berjalan menuju lorong belakang, melewati pintu bertanda staf. Tidak ada yang menghentikan. Lorong itu lebih sempit, lampunya lebih redup, dan bau antiseptik bercampur dengan bau kardus dan kain. Aku berdiri di dekat pintu gudang, menunggu. Setiap detik terasa panjang. Aku mendengar suara langkah di ujung lorong. Aku menegang. Seorang pria muda keluar dari pintu samping, memakai pakaian staf, wajahnya biasa saja, tapi matanya waspada. Dia tidak mendekat terlalu dekat. Kamu yang nanya A17? Suaranya rendah. Aku mengangguk. Dia menatap sekitar, lalu berkata cepat, ini bukan soal kamu sakit. Ini soal siapa yang pegang informasimu. Dia mengeluarkan map tipis dari tas selempangnya, menyodorkannya tanpa menyentuh tanganku. Baca di luar. Jangan di sini. Aku meraih map itu. Di sampulnya, ada kode A17, dan di bawahnya, nama kakakku tertulis sebagai pihak yang berwenang mengambil keputusan. Tangengka Melama. Seluruh lorong terasa miring. Apa ini? Aku berbisik, lebih ke diri sendiri. Pria itu menahan napas sejenak, seperti menimbang apakah ia boleh mengatakan lebih banyak. Dia bilang itu untuk melindungimu, katanya akhirnya. Tapi ada transaksi di belakangnya. Matanya bertemu mataku, tegas. Kamu harus hati-hati pulang. Aku ingin bertanya lebih jauh, tapi langkah kaki lain terdengar dari arah depan lorong. Pria itu langsung mundur, masuk kembali ke pintu samping tanpa pamit. Seolah ia tidak pernah ada. Aku berdiri sendiri, map A17 di tangan, merasakan kertas itu seperti beban hidup. Aku berjalan keluar klinik dengan langkah yang tidak teratur. Di luar, matahari terang, orang-orang lewat, kehidupan tampak normal. Tapi di dalam diriku, sesuatu runtuh. Narasi keluarga yang selama ini ku tahu, kakak sebagai pelindung, rumah sebagai tempat aman, pecah menjadi serpihan tajam. Aku duduk di mobil, membuka map itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya ada salinan dokumen, tanda tangan, nama dokter, catatan pembayaran, dan satu lembar yang membuat kepalaku berdengung. Persetujuan tindakan yang tidak pernah kuingat dengan tanda tangan kakakku sebagai wali, tertanggal jauh sebelum aku merasa ada apa-apa. Ada kalimat singkat yang menempel di mataku, pasien tidak diberi informasi langsung sesuai permintaan keluarga. Permintaan keluarga. Permintaan kakakku. Aku menutup map itu cepat, seperti menutup luka. Napasku tersenggol. Aku mencoba menenangkan diri, tapi air liur terasa pahit. Aku menatap spion, dan untuk sesaat, aku melihat mobil hitam terparkir di seberang jalan, mesinnya menyala, kaca gelap. Mobil itu tidak bergerak. Tidak ada orang keluar, tapi aku merasakan keberadaannya seperti tatapan. Aku menyalakan mesin dan melaju, kali ini tidak memutar. Aku ingin pulang cepat. Aku ingin berada di tempat yang ku kenal. Tapi kalimat tadi, jangan bicara di rumah, berputar seperti alarm. Rumah mungkin bukan tempat aman. Kakakku mungkin bukan pelindung. Dan mobil hitam itu tetap ada di spion, jauh tapi konsisten. Di lampu merah, ponselku bergetar. Pesan baru dari nomor tak dikenal, jangan pulang. Mereka sudah tahu kamu buka A17. Darahku seperti berhenti mengalir selama 1 detik. Lampu hijau menyala, klakson di belakang berbunyi, dunia menuntutku bergerak. Aku menekan gas dengan tangan yang nyaris mati rasa, dan untuk pertama kalinya aku benar-benar memahami, bukan sekadar takut, tapi memahami dengan seluruh tubuh. Bahwa ini bukan hanya tentang rahasia, ini tentang keselamatan. Tentang siapa yang akan memastikan aku tetap diam, atau memastikan aku tidak sempat bicara lagi. Aku membelok tajam ke kiri sebelum persimpangan, bukan karena rute itu paling cepat, tapi karena rute itu paling tidak bisa ditebak. Lampu merah baru saja berubah, orang-orang di belakang mengklakson, tapi suara itu seperti datang dari dunia lain. Di kaca spion, mobil hitam masih ada? Bukan menempel, tapi cukup dekat untuk terus ada di sana.
Cukup dekat untuk membuat pikiranku berhenti menganggap ini kebetulan. Aku menurunkan volume radio sampai 0. Mesin berdengung pelan. AC menghembuskan udara dingin yang terasa asing di kulit. Napasku sempat tersangkut di tenggorokan, tapi aku memaksanya turun, pelan, teratur. Satu hal yang kupelajari dari hidup dengan kakakku, panik membuatmu gampang dibaca. Dan sekarang, aku tidak boleh terbaca. Aku mengingat pesan itu lagi. Jangan pulang. Mereka sudah tahu kamu buka A17. Kata, mereka, lebih menakutkan daripada kata, dia. Dia adalah satu orang. Mereka adalah sistem. Aku masuk ke area minimarket yang ramai, parkir di antara dua mobil keluarga. Aku mematikan mesin, menunduk, menunggu beberapa detik, mengamati pantulan di kaca depan. Mobil hitam lewat pelan di jalan utama, tidak masuk. Tapi ia melambat. Seolah memastikan aku ada di sini. Sila menandai. Aku turun, berjalan dengan langkah biasa, masuk ke minimarket, mengambil air mineral dan roti hanya untuk punya alasan. Lampu putih toko menyilaukan, musik pop terdengar kecil. Orang-orang berbelanja tanpa beban, menenteng keranjang, tertawa pelan. Aku berdiri di rak minuman sambil menahan tangan agar tidak gemetar. Aku menatap pantulan diriku di pintu kulkas, wajahku pucat, tapi mata mulai dingin. Ketakutan berubah bentuk. Dari badai menjadi garis tipis yang menajam. Di kasir, aku membayar dengan uang tunai, bukan kartu. Aku tidak tahu siapa yang bisa melacak apa. Ini mungkin berlebihan, tapi berlebihan lebih aman daripada menyesal. Aku keluar dengan tas kecil, duduk di bangku luar, pura-pura membuka roti, sambil mengamati jalan. Mobil hitam tidak terlihat lagi. Tapi rasa diawasi tidak ikut pergi. Aku membuka ponsel, mengetik pesan ke nomor tak dikenal itu. Aku di minimarket. Kamu siapa? Lalu kutahan napas. Aku menunggu, menatap layar seperti menatap lubang yang bisa menelan jawabannya. Balasan datang cepat. Tidak aman lewat ponsel. Masuk lagi ke klinik. Lorong belakang. Kunci ada di pot bunga depan gudang. Aku menatap kalimat itu lama. Kembali ke klinik terdengar seperti kembali ke jebakan. Tapi aku juga sadar, klinik adalah pusat semua ini. Jika aku ingin tahu apa yang terjadi, aku harus kembali ke sumbernya. Ketakutan dalam diriku berteriak. Tapi ada suara lain, lebih tenang, lebih dingin. Yang mulai mengatur langkah. Bertahan bukan soal lari. Bertahan soal memilih risiko yang paling bisa dikendalikan. Aku menyalakan mobil lagi. Kali ini, aku mengambil jalan berbeda, memutar lewat gang-gang kecil yang dikenal tukang ojek. Aku berhenti sebentar di dekat pasar, membiarkan dua angkot lewat, menyelip di belakang truk kecil, memecah pola pergerakan. Aku memeriksa spion, tidak menemukan mobil hitam. Tapi paranoia tidak butuh bukti untuk hidup. Ia hanya butuh kemungkinan. Saat klinik terlihat lagi, matahari sudah condong. Papan namanya tetap bersih, tetap terang, seperti tidak pernah menyimpan rahasia. Aku parkir agak jauh, berjalan kaki agar gerakanku tidak terlalu mudah diikuti. Di halaman depan, orang-orang keluar masuk, beberapa memegang resep, beberapa menuntun anak kecil. Normalitas itu menipu. Aku menelan ludah, merasakan tenggorokan kering. Aku masuk dan menahan diri agar tidak menoleh terlalu sering. Setiap kali aku ingin mencari wajah mencurigakan, aku memaksa pandangan tetap lurus. Di meja pendaftaran, perawat yang kemarin memanggil namaku tidak ada. Yang ada seorang laki-laki muda, wajahnya baru. Ia menatapku cepat, lalu menunduk. "Antri ya, Mbak," katanya. Aku mengangguk, duduk, menunggu 3 menit yang terasa seperti 3 jam, lalu berdiri seolah hendak ke toilet. Aku berjalan pelan menuju lorong yang bertanda staf, menunggu momen ketika tidak ada yang memperhatikan. Napasku berat, tapi terukur. Setiap langkah seperti menyentuh lantai kaca. Lorong belakang lebih sepi. Bau kardus dan obat-obatan bercampur, membuat udara terasa padat. Aku berjalan sampai ujung, menemukan pintu gudang yang tertutup. Di depannya ada pot tanaman kecil, daun-daunnya hijau kusam, seperti jarang disiram. Aku meraih pot itu pelan, mengangkat sedikit, dan jari-jariku menemukan sesuatu yang keras di bawahnya,
Kunci kecil, dibalut plastik bening. Aku memegang kunci itu, ragu. Ada suara langkah mendekat dari arah depan lorong. Aku membeku. Suara itu berhenti. Ada batuk kecil, lalu suara itu menjauh. Aku baru sadar aku menahan napas terlalu lama. Aku memasukkan kunci ke lubang pintu gudang, memutarnya perlahan. Bunyi klik terdengar jelas, memotong keheningan. Di dalam gudang, lampunya mati. Aku menyalakan senter ponsel, cahaya kecil menembus debu. Kardus-kardus tersusun, rak logam penuh map tua, beberapa alat medis lama tertutup kain. Ruangan itu seperti perut bangunan, tempat semua yang tidak ingin dilihat disimpan. Aku menutup pintu di belakangku, tidak menguncinya. Aku tidak berani menciptakan bunyi lagi. Aku bergerak pelan di antara rak, membaca label pada map-map. Banyak kode, banyak angka. Aku mencari A17, tapi aku juga mencari sesuatu yang lebih besar, petunjuk tentang mereka. Senterku berhenti pada satu rak yang tampak lebih sering disentuh. Debunya tipis, seperti ada tangan yang sering mengambil map dari sana. Di sana ada beberapa map dengan kode serupa, A15, A16, A17, dan di bawahnya, B01, B02. Aku menarik A17 lagi, membukanya. Dokumen yang sama. Tapi di belakangnya ada lembar yang kemarin tidak kulihat, daftar nama. Nama-nama perempuan. Yummer. Catatan singkat. Dan di kolom paling kanan, ada satu kata yang berulang, wali. Hampir semuanya tercatat wali yang sama, bukan orang tua, bukan suami, melainkan saudara. Kakak. Paman. Bibi. Orang yang dekat. Orang yang dipercaya. Dinginnya menjalar dari tengkuk ke punggung. Aku bukan satu-satunya. Ada Pola. Ada sistem yang memanfaatkan hubungan keluarga untuk mengambil kendali atas tubuh dan informasi seseorang. Aku menutup mulut dengan tangan, menahan suara yang hampir keluar. Selama ini aku berpikir ini personal, ini tentang keluargaku. Ternyata ini tentang sesuatu yang lebih besar, tentang cara mereka memilih korban, orang-orang yang punya figur dominan di rumah. Aku membuka map lain, B02. Nama seorang perempuan, 27 tahun. Catatan, pasien mengalami kepanikan ketika diberi informasi. Rekomendasi, konsultasi hanya dengan wali. Di bawahnya ada tanda tangan dokter yang sama. Dan ada cap lembaga yang tidak kukenal, kecil, seperti logo yayasan atau program. Aku memiringkan kertas, mencoba membaca tulisan samar di bawah cap itu, program pendampingan kesehatan mental, kata-kata yang terdengar mulia, tapi terasa seperti alasan yang dipoles. Tiba-tiba ada bunyi pintu gudang berderit pelan. Cahaya Center Kagoya. Aku membeku, map masih terbuka di tangan. Di celah pintu, ada garis cahaya dari lorong. Dan bayangan seseorang berdiri di sana, menutup jalan keluar. Siapa di dalam? Suara laki-laki, rendah, tegas. Aku menelan ludah, memaksa pikiran tetap bekerja. Jika aku menjawab, aku mengakui. Jika aku diam, mereka bisa masuk. Aku mematikan senter. Ruangan langsung gelap, hanya ada debu yang memantulkan sedikit cahaya dari celah pintu. Aku bergerak pelan ke sisi rak, menempelkan punggung ke logam dingin. Jantungku memukul keras, tapi aku menahannya agar tidak terdengar seperti drum. Keluar, suara itu lagi. Ini area staf. Aku menahan napas. Aku bisa mencium bau keringatku sendiri. Di luar, langkah kaki bergeser, semakin dekat. Pintu bergerak sedikit lebih terbuka. Aku melihat siluet bahu, tangan, seperti orang yang siap menarik lampu atau menyalakan senter. Saat itu, ponselku bergetar di genggamanku. Aku hampir menjatuhkannya. Bunyi getarannya kecil, tapi di ruangan sunyi, itu terdengar seperti alarm. Aku memejamkan mata, menahan napas sampai dada sakit. Bayangan di pintu berhenti. Ada orang, gumam suara itu, kini lebih pelan, lebih yakin. Panggil Pak Dokter. Pak Dokter. Mereka menyebut dokter, bukan satpam. Itu membuat darahku terasa lebih dingin. Ini bukan masalah keamanan biasa. Ini internal. Ini terkoordinasi. Aku tidak punya banyak pilihan.
Di sisi lain gudang ada pintu kecil yang kutemukan tadi, mungkin akses ke belakang bangunan. Aku bergerak pelan, meraba dinding, menahan setiap bunyi. Di belakangku, pintu gudang terbuka lebih lebar, cahaya menyapu rak-rak. Aku menunduk, menahan bayanganku agar tidak terlihat. Aku menemukan gagang pintu kecil itu. Terkunci. Tanganku gemetar, mencari kunci yang tadi kupakai. Aku memasukkannya, memutar, terlalu cepat. Kunci nyaris jatuh. Aku menahan, memutar lagi. Bunyi klik terdengar. Pelan tapi cukup jelas. Aku membuka pintu sedikit, ada hembusan udara luar, bau tanah dan asap kendaraan. Di belakangku, suara langkah masuk ke gudang. Cari, katanya pada seseorang lain. Ada 2 orang sekarang. Aku mendengar napas mereka, suara sepatu mengenai lantai. Aku membuka pintu kecil itu lebih lebar dan menyelinap keluar. Di belakang, lorong kecil terbuka menuju area parkir belakang yang jarang dipakai. Ada pagar, beberapa motor staff. Aku menutup pintu pelan, tidak mengunci. Tanganku dingin, tapi pikiranku tajam. Aku berlari pendek, bukan sprint panik, melainkan langkah cepat yang terkendali, menyusuri dinding agar tidak terlihat dari depan. Di ujung, ada pintu keluar kecil ke jalan samping. Aku mendorongnya dan keluar ke udara sore yang panas. Suara kota langsung menabrak telinga, klakson, pedagang, motor. Aku menyatu dengan keramaian, berjalan seolah aku hanya orang biasa yang baru keluar dari gang. Tapi di dalam, aku seperti mesin yang baru saja lolos dari penghancur. Aku terus berjalan sampai cukup jauh, lalu berhenti di sebuah warung kecil. Aku membeli teh manis dingin hanya untuk menahan tangan agar punya alasan bergerak. Aku duduk, punggung menghadap jalan, menatap plastik bening yang berkeringat. Ponselku masih bergetar pelan, pesan masuk yang tadi membuatku hampir tertangkap. Aku membuka. Dari nomor tak dikenal itu, kamu lihat daftar itu, kan? Jangan simpan di ponsel. Mereka bisa ambil. Aku menelan ludah. Aku memotret beberapa halaman tadi. Tidak. Aku tidak sempat. Tapi aku membawa 1 lembar yang kuselipkan ke dalam jaket, daftar nama dan cap program itu. Aku meraba saku, memastikan kertas itu ada. Ada. Kertas tipis yang sekarang terasa seperti barang paling berbahaya yang pernah kumiliki. Aku membalas, aku butuh bukti lebih. Siapa mereka? Balasan datang setelah beberapa detik, dokter, perawat tertentu, dan wali-wali yang dibayar. Kakakmu tidak sendiri. Kalimat itu menghantamku lebih keras daripada semua yang terjadi tadi. Kakakku tidak sendiri. Artinya, bahkan jika aku ingin percaya ada alasan baik, alasan itu sudah tercemar. Ini bukan satu keputusan keluarga yang keliru. Ini bagian dari jaringan. Aku memejamkan mata, merasakan panas matahari di kelopak, mendengar suara sendok beradu dengan gelas di warung sebelah. Dunia tetap berjalan, seperti tidak peduli. Aku membuka mata lagi dan menyadari satu hal. Sendirian, aku hanya target yang bergerak. Dengan bukti di tangan, aku menjadi ancaman bagi mereka. Dan ancaman biasanya dihilangkan. Aku berdiri, membayar, berjalan menuju mobilku yang kutinggalkan agak jauh. Aku tidak langsung pulang. Aku mengambil rute menuju tempat yang paling tidak terkait dengan rumah teman lama yang tinggal di ujung kota, atau kantor kecil yang aku kenal. Tapi sebelum itu, aku butuh satu hal. Seseorang yang bisa membantu menahan kakakku, menahan klinik, menahan jaringan ini, tanpa membuatku terlihat seperti orang panik yang bisa dibungkam dengan kata, dia cuma cemas. Di kaca spion, di antara lalu lintas, aku melihat bayangan mobil hitam lagi, kali ini lebih dekat, lebih jelas. Ia tidak berusaha sembunyi. Ia mengikuti dengan tenang, seolah yakin aku tidak punya tempat lari. Aku menggenggam setir sampai ruas jari memutih, merasakan kertas tipis di saku seperti batu. Aku tidak lagi bertanya apakah ini nyata. Pertanyaannya berubah. Siapa yang bisa kupercaya sebelum mereka menutup semua pintu? Dan saat mobil hitam itu menyalakan lampu sein, mengikuti setiap belokanku tanpa ragu, aku tahu jawabannya harus kutemukan sekarang, atau aku tidak akan punya kesempatan kedua. Aku menepi mendadak di depan warung fotokopi yang hampir tutup. Lampunya redup.
Pintunya setengah diturunkan. Aku mematikan mesin, tidak langsung turun. Di kaca spion, mobil hitam melaju lurus, tidak ikut berhenti. Ia lewat begitu saja, seperti yakin aku tidak penting, atau seperti tahu aku akan bergerak lagi. Aku menghitung sampai 10 sebelum membuka pintu. Udara malam terasa lembab. Bau kertas dan tinta menyambut saat aku masuk ke warung. Seorang pria paruh baya mengangkat kepala dari mesin fotokopi, matanya lelah. Mau cetak? Scan, jawab kesingkat. Aku menyerahkan satu lembar kertas yang kuselipkan dari klinik. Tanganku tidak gemetar sekarang. Ketakutan masih ada, tapi ia sudah berubah menjadi sesuatu yang lebih padat. Fokus. Mesin berdengung, cahaya hijau memantul di wajah pria itu. Ia tidak bertanya apa-apa. Aku bersyukur. Selesai, aku keluar dengan flash disk kecil di saku. Aku tidak kembali ke mobil. Aku berjalan menyusuri trotoar, masuk ke gang kecil, lalu memesan ojek online dari titik yang tidak mudah ditebak. Ketika helm terpasang, aku baru sadar rahangku pegal karena terlalu lama menahan gigi. Tujuanku bukan rumah teman, bukan kantor. Aku menuju tempat yang disebutkan dalam pesan terakhir dari nomor tak dikenal itu. Sebuah kedai kopi kecil di dekat stasiun lama, tempat orang-orang datang dan pergi tanpa saling mengenal. Tempat yang bising, tapi aman karena anonimitasnya. Kedai itu penuh asap kopi dan suara obrolan. Aku duduk di sudut, membelakangi dinding, menghadap pintu. Aku memesan minuman yang tidak biasa ku pesan, teh pahit tanpa gula, sekadar untuk menandai malam ini berbeda. Aku menaruh ponsel di meja, layar menghadap ke atas. Setiap kali pintu terbuka, jantungku menegang. Dia datang tanpa tanda. Seorang perempuan duduk di kursi seberangku, seperti kebetulan. Rambutnya pendek, jaket lusuh, wajahnya biasa saja, jenis wajah yang mudah dilupakan. Dia tidak menyapaku. Dia menaruh ponsel di meja, layar mati, lalu berkata pelan, "Kamu lama." Aku menelan ludah. "Kamu siapa?" Dia mengangkat bahu kecil. Seseorang yang pernah percaya keluarganya. Matanya tidak menantang, tapi juga tidak lembut. Hanya jujur. Aku tidak langsung percaya. Aku tidak bisa. Kenapa aku harus dengar kamu? Karena kamu sudah lihat A17, katanya cepat. Dan karena kakakmu terdaftar sebagai wali di 3 kasus lain. Data mengiras. Aku menatap cangkir, melihat pantulan wajahku yang terdistorsi. Buktinya? Dia menggeser ponselnya, membuka galeri. Beberapa foto dokumen. Tanda tangan yang sama. Cap program yang sama. Nama-nama yang berbeda. Aku tidak simpan lama. Aku cuma hafal polanya, katanya. Aku mantan perawat D. Dikeluarkan, jawabnya. Karena terlalu banyak tanya. Ada keheningan di antara kami. Suara mesin kopi mendesis, sendok beradu dengan piring. Aku mengukur setiap kata, setiap jeda. Bisa saja ini jebakan lain. Tapi ada sesuatu di caranya bicara, hemat, tanpa drama, yang terasa mirip denganku sekarang. "Kenapa kamu bantu aku?" tanyaku. Dia tidak langsung menjawab. Ia menatap pintu, memastikan tidak ada yang mendekat. "Karena aku tidak sempat bantu adikku," katanya akhirnya. Suaranya turun satu nada. "Dan karena sekarang mereka makin rapi." Kalimat itu tidak perlu penjelasan panjang. Aku merasakan dingin yang sama menjalar. Aku mengangguk pelan, bukan sebagai tanda percaya, tapi sebagai tanda mengerti. Kami tidak menyentuh ponsel lagi. Dia bicara singkat, terstruktur, tentang bagaimana klinik bekerja sama dengan satu lembaga pendampingan yang tidak terdaftar jelas. Tentang insentif yang mengalir ke wali, uang, kemudahan, janji perlindungan hukum. Selama pasien, stabil, dan tidak banyak bertanya. Tentang bagaimana istilah medis digunakan untuk membungkam. Banyak yang percaya karena yang bicara keluarganya, katanya. Kalau dokter yang bilang langsung, pasien bisa melawan. Aku mengingat semua momen ketika kakakku berbicara untukku. Ketika aku diam karena lelah. Ketika aku merasa aman karena tidak harus memutuskan. Konteks baru itu menghantamku pelan tapi konsisten, seperti air yang mengikis batu. "Kita tidak punya banyak waktu," kata perempuan itu.
Mereka akan cek log akses. Mereka akan tahu kamu scan. Apa rencanamu? Tanyaku. Dia mengoreksi. Kita kumpulkan bukti yang tidak bisa mereka hapus. Tapi pelan. Satu kesalahan kecil, mereka pindahkan berkas. Aku menarik napas, menahannya sebentar, lalu melepas. Aku tidak punya sumber daya. Punya, katanya. Kamu punya status korban dan wali yang terlalu percaya diri. Aku hampir tersenyum, tapi tidak jadi. Dan kamu? Aku punya ingatan dan beberapa nama, jawabnya. Dan aku tahu jadwal mereka. Kami menyusun rencana awal dengan apa yang ada, flash disk, foto dokumen, catatan tangan. Tidak ada film heroik, tidak ada peralatan canggih. Hanya waktu, kehati-hatian, dan keberanian yang dipaksa lahir. Aku belajar menekan keinginan untuk bergerak cepat. Setiap langkah harus terasa membosankan. Membosankan berarti aman. Ketegangan muncul di sela-sela. Setiap kali dia diam terlalu lama, aku bertanya-tanya apakah dia akan menghilang. Setiap kali aku menyebut kakakku, ada bayangan ragu di matanya. Kepercayaan tidak datang sebagai lonjakan. Ia datang sebagai gesekan kecil yang bertahan. Sebelum kami berpisah, dia menulis satu alamat di secari kertas. Kalau aku tidak bisa dihubungi, katanya, pergi ke sini. Jangan bawa ponsel. Kenapa aku harus percaya itu aman? Tanyaku. Dia berdiri, mengenakan jaket. Tidak ada yang aman, katanya. Hanya ada yang belum terdeteksi. Aku keluar lebih dulu. Di luar, angin stasiun membawa bau besi dan hujan. Aku berjalan ke arah berlawanan, menyatu dengan orang-orang yang pulang. Ponselku kusimpan dalam mode mati. Aku merasakan harapan kecil tumbuh, rapuh, tipis, dan justru karena itu berbahaya. Harapan membuat orang ceroboh. Di gang sempit dekat parkiran, ponselku bergetar satu kali, aku lupa mematikannya. Pesan masuk dari nomor tak dikenal yang sama. Ada satu hal lagi yang harus kamu tahu. Aku berhenti. Lampu jalan berkedip. Aku membuka pesan itu. Program itu bukan hanya tentang uang. Ada target. Dan namamu masuk gelombang berikutnya. Aku menutup layar. Keheningan menelan bunyi kota. Harapan yang baru lahir itu langsung dibayangi sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang membuat rencana balasan kami tidak lagi opsional. Ini bukan hanya soal mengungkap. Ini soal bergerak lebih cepat daripada mereka. Pagi itu, rumah terasa terlalu rapi. Kursi di ruang makan sejajar, meja bersih, tidak ada gelas tertinggal. Ketika sesuatu tampak terlalu terkendali, biasanya ada tangan yang bekerja keras di baliknya. Aku berdiri di ambang pintu, merasakan detak jantung naik satu tingkat, lalu memaksa diriku masuk. Kakakku duduk di ujung meja, membaca koran. Cara dia melipat halaman masih sama seperti dulu, rapi, presisi. Dia mengangkat kepala, tersenyum tipis. Kamu pulang juga? Katanya. Tidak ada nada tanya. Hanya pernyataan. Aku membalas senyum itu dengan versi yang lebih kecil. Senyum yang dipelajari, bukan dirasakan. Aku duduk, menjaga jarak aman, menaruh tas di kursi sebelah, bukan di lantai seperti biasanya. Detail kecil. Tapi detail adalah bahasa baru kami sekarang. Kamu semalam kemana? Tanyanya, santai. Lumber, jawabku. Satu kata. Tidak lebih. Dia mengangguk, seolah jawaban itu sudah diprediksi. Aku khawatir. Kamu tahu aku tidak suka kamu pulang larut. Kalimatnya lembut, tapi ada tekanan halus di bawahnya, seperti tangan di bahu yang terlalu lama. Aku menyesap air. Denjen. Aku sengaja memilih air, bukan kopi yang dia seduhkan. Aku tidak ingin ada yang mengaburkan pikiranku. Aku sudah dewasa, kataku pelan. Untuk sesaat, matanya berkedip lebih cepat. Hampir tidak terlihat. Tapi aku menangkapnya. Retakan kecil di topeng yang selalu utuh. Tentu, katanya. Aku hanya menjaga. Menjaga. Kata itu kembali muncul, seperti jangkar yang ingin menahan kapal tetap di tempat. Aku menelan emosi lama yang naik, marah, kecewa, rindu pada versi kakakku yang sederhana. Emosi itu berbahaya sekarang. Aku butuh dingin.
Hari-hari berikutnya aku memainkan peran. Aku pulang tepat waktu. Aku minum obat yang dia siapkan, setengah, bukan penuh. Aku bertanya tentang hal-hal kecil, seolah mencari saran. Aku memberi dia apa yang dia inginkan, rasa kendali. Di balik itu, aku mencatat perubahan. Cara dia mulai memeriksa ponselku lebih sering. Cara dia menanyakan nama teman-temanku dengan detail berlebihan. Cara dia gelisah ketika aku menyebut klinik. Aku ketemu perawat baru, kataku suatu malam, pura-pura santai. Dia berencimengga duk supi. Siapa? Lupa namanya. Aku mengangkat bahu. Rama. Sendok niaderdenting pelan keskivi kote pipansi. Bunyi kecil. Tapi di ruangan sunyi, itu terdengar jelas. Kamu tidak perlu sering ke sana, katanya. Aku bisa urus. Urus. Lagi-lagi kata itu. Aku mengangguk, menunduk, menyembunyikan senyum tipis yang muncul bukan karena senang, tapi karena yakin. Dia takut. Dan ketakutan membuat orang ceroboh. Di luar rumah, aliansiku bergerak. Perempuan itu, aku mulai memanggilnya mengirim catatan singkat lewat cara-cara yang tidak mudah dilacak. Jadwal dokter. Nama perawat yang aman. Jam-jam ketika gudang klinik kosong. Kami menyusun potongan-potongan kecil, bukan untuk menyerang langsung, tapi untuk melemahkan fondasi. Kami butuh satu kesalahan besar dari mereka. Dan kesalahan itu biasanya datang dari ego. Aku memancingnya dengan informasi setengah benar. Tentang rencana pindah kerja. Tentang keinginan hidup mandiri. Setiap kali aku menyebut kata mandiri, rahangnya mengeras sesaat sebelum kembali tenang. Topeng retak lagi. Aku melihatnya. Kamu tidak perlu terburu-buru, katanya suatu malam. Dunia di luar tidak ramah. Rumah juga, hampir saja aku menjawab. Tapi aku menahan. Waktunya belum tepat. Tekanan mental meningkat. Setiap malam aku tidur dengan satu mata terbuka, mendengar langkahnya di lorong. Setiap pagi aku bangun dengan kepala berat, bukan karena obat, tapi karena menahan diri. Aku ingin berteriak. Aku ingin memecahkan semuanya. Tapi keberanian sekarang berarti kesabaran ekstrim. Kesalahan mereka akhirnya datang dari tempat yang tidak kuduga. Seorang dokter muda, terlalu percaya diri, terlalu ingin terlihat penting. Dia menelepon rumah saat aku tidak ada. Kakakku yang mengangkat. Kami butuh persetujuan tambahan. Suara di ujung sana terdengar samar dari balik pintu kamarku ketika aku pulang lebih cepat dari jadwal. Aku berhenti, tidak bernapas. Kod sekarang? Tanya kakakku, nada berubah. Ada audit, jawab dokter itu. Dokumen lama perlu dilengkapi. Audit. Kata itu seperti batu dijatuhkan ke air tenang. Aku mendengar kursi digeser, langkah cepat. Kamu bilang apa ke siapa? Nada kakakku menajam. Aku mundur pelan, masuk kamar, menutup pintu tanpa bunyi. Jantungku memukul keras. Di ponsel, aku mengetik cepat ke mereka panik. Ada audit. Balasan datang hampir seketika. Bagus. Itu berarti waktunya. Malam itu, kakakku berubah lebih waspada. Dia menanyakan hal-hal yang biasanya tidak dia tanyakan. Jam berapa aku mandi? Dengan siapa aku chat? Aku menjawab singkat, konsisten, tidak defensif. Aku tahu dia mencari celah. Dan aku tahu, jika dia tidak menemukannya, dia akan menciptakannya. Kita ke klinik besok, katanya sebelum tidur. Aku mau pastikan semuanya beres. Itu undangan yang juga ancaman. Aku mengangguk. Baik. Aku tidur hampir tidak sama sekali. Di kepala, aku mengulang rencana. Masuk bersama. Berpisah di lobi. Aku menuju lorong belakang dengan alasan toilet. Akan menunggu di titik buta kamera. Kami butuh satu dokumen, persetujuan kolektif dengan tanda tangan beberapa wali. Dokumen itu ada. Kami tahu di mana. Pagi datang dengan langit pucat. Di mobil, kakakku menyetir dengan tenang. Tangannya mantap disetir. Kamu tidak perlu takut, katanya. Aku di sini. Aku menatap jalan. Itu yang menakutkan, jawabku dalam hati. Di klinik, semuanya bergerak cepat, terlalu cepat. Ada wajah-wajah baru. Ada, basic.
Aku merasakan atmosfer berubah, bukan lagi labirin sunyi, tapi sarang yang terusik. Kami berpisah seperti rencana. Aku melangkah ke lorong, menghitung langkah, menekan napas. Muncul dari balik pintu staf. Wajahnya tegang. Kita punya 5 menit, bisiknya. Kami bergerak. Gudang terbuka. Rak yang sama, tapi map yang kami cari tidak ada di tempatnya. Jantungku jatuh. Dipindahkan, kata cepat. Mereka curiga. Langkah kaki terdengar. Lebih dari 2. Suara radio kecil. Aku merasakan keringat dingin di punggung. Kesalahan kecil, terlambat 1 hari, nyaris berakibat fatal. Kami bersembunyi di balik rak, menahan napas. Ada yang masuk, suara laki-laki. Tutup akses belakang. Menatapku. Ada keputusan cepat di matanya. Ikut aku. Kami menyelinap keluar lewat pintu kecil, hampir sama seperti terakhir, tapi kali ini ada teriakan di belakang. Hey! Kami berlari. Tidak panik, tapi cepat. Pintu terbuka. Udara luar menghantam. Aku hampir tersandung, menarik lenganku. Di parkiran, mobil hitam menunggu. Mesin menyala. Pintu belakang terbuka. Masuk, seseorang berteriak. Aku berhenti. Naluri berteriak ini jebakan. Juga berhenti. Detik itu terasa panjang. Dari belakang, langkah-langkah semakin dekat. Dari depan, mobil hitam mendekat 1 meter. Kita tidak bisa ke sana, kataku. Mengangguk. Ke dalam. Kami berbalik, kembali ke klinik, ke pusat keramaian. Strategi terakhir, visibilitas. Kami masuk ke ruang tunggu yang penuh. Suara gaduh. Orang-orang. Kamera. Aku melihat kakakku berdiri di dekat meja dokter, wajahnya tegang, tidak lagi tersenyum. Mata kami bertemu. Untuk pertama kalinya, aku tidak menghindar. Aku berdiri tegak. Dia melangkah mendekat, suaranya rendah tapi tajam. Apa yang kamu lakukan? Aku berhenti, kataku. 2 kata. Berat. Wajahnya berubah. Topeng itu retak jelas sekarang, marah, takut, kehilangan kendali. Kamu tidak tahu apa-apa, katanya. Ini demi kamu. Tidak, jawabku. Ini demi kamu. Keheningan jatuh di antara kami. Orang-orang mulai menoleh. Dokter mendekat, gugup. Berdiri di sampingku, diam tapi hadir. Keseimbangan kekuasaan bergeser 1 inci. Cukup untuk membuat mereka salah langkah. Kakakku tersenyum tipis, senyum yang tidak menyentuh mata. Kita bicara di tempat lain, katanya, mencoba menarik lenganku. Aku menepisnya. Gerakan kecil, tapi cukup untuk membuat beberapa pasang mata terbelalak. Tekanan mental mengkapai pankaknya. Aku tahu, 1 teriakan lagi, 1 bukti lagi, semuanya bisa runtuh, atau aku bisa diseret keluar sebagai orang tidak stabil. Ponsel bergetar. Dia melirik, lalu menatapku dengan wajah yang berubah. Mereka memanggil polisi, bisiknya. Tapi bukan untuk mereka. Senyum kakakku melebar, yakin. Sudah kubilang, katanya pelan. Aku urus. Dan saat itu aku sadar, rencana kami hampir gagal. Bukan karena kurang bukti, tapi karena mereka sudah menyiapkan narasi. Narasi tentangku. Tentang kepanikan. Tentang perlindungan. Sirene terdengar jauh. Mendekat. Aku berdiri di tengah ruang tunggu, dikelilingi wajah-wajah asing, dengan kakakku di depanku dan di sampingku. Semua garis mengarah ke 1 titik. 1 pertemuan penentuan. Dan aku tidak tahu apakah kali ini aku keluar sebagai saksi atau sebagai pasien yang dibungkam. Sirene berhenti tepat ketika pintu klinik tertutup kembali, menyisakan dengung panjang yang terasa di tulang. Udara di ruang tunggu mengeras. Orang-orang diam, seperti patung yang lupa cara bernapas. Aku berdiri di tengahnya, merasakan lantai dingin menahan telapak kakiku, menahan tubuhku agar tidak goyah. 2 petugas masuk dengan langkah terukur. Seragam mereka rapi, ekspresi netral. Mereka melihat sekeliling, menangkap ketegangan yang tidak tertulis. Kakakku melangkah setengah langkah ke depan, suaranya tenang, nyaris bersahabat. Saya yang menghubungi.
Adik saya sedang tidak stabil. Kata-kata itu jatuh seperti palu. Tidak keras, tapi tepat. Aku merasakan ruangan menyempit, dinding mendekat 1 inci. Di sampingku tidak bergerak. Aku tidak menoleh. Aku tahu jika aku menoleh, emosi lama akan bocor. Tidak stabil bagaimana? Tanya salah satu petugas. Kecemasan, jawab kakakku cepat. Panik. Ada riwayat. Aku mengangkat kepala. Ada riwayat yang kamu buat, kataku. Suaraku tidak naik. Itu yang membuatnya bergetar. Beberapa orang menghela napas kecil. Seorang ibu memeluk anaknya lebih erat. Dokter yang tadi berdiri di dekat meja pendaftaran berkeringat, mencoba tersenyum. Mari kita bicara di ruangan, katanya. Ini sensitif. Tidak, kataku. Aku melangkah setengah langkah ke depan. Di sini. Petugas itu menatapku. Matanya mencari tanda-tanda yang sering mereka cari, tangan gemetar, tatapan liar. Aku berdiri tegak, menahan setiap impuls. Saya baik-baik saja, kataku. Dan saya ingin melaporkan manipulasi medis. Kakakku tertawa pendek. Tawa yang salah tempat. Lihat, ini yang saya maksud. Aku merogoh tas. Jari-jariku menemukan flash disk kecil, hangat oleh telapak. Aku menaruhnya di meja pendaftaran, perlahan, seperti menaruh bukti di pengadilan. Ini salinan dokumen. Persetujuan tanpa sepengetahuan pasien. Daftar wali. Pembayaran. Dokter itu menelan ludah. Itu? Diam, kata salah satu petugas, lembut tapi tegas. Ia mengangkat tangan ke arah dokter. Kami akan periksa. Bergerak 1 inci lebih dekat. Kehadirannya kecil, tapi membuatku tidak sendirian. Kakakku memandangku lama. Untuk sesaat, topengnya jatuh sepenuhnya. Ada kemarahan yang telanjang, dan di baliknya, ketakutan yang sama tuanya dengan ingatanku. Kamu tidak mengerti, katanya, mendekat. Aku melindungimu. Dari apa? Tanyaku. Pertanyaan itu melayang di udara, berat. Dia membuka mulut, menutup lagi. Di matanya, aku melihat jawaban yang tidak pernah ingin kudengar, dari dunia, dari pilihan, dari diriku sendiri. Dari kebebasan yang membuatnya kehilangan peran. Petugas kedua menerima flash disk, memasukkannya ke kantong bukti. Kami perlu klarifikasi, katanya. Semua pihak. Dokter itu mulai bicara, terbata, menyebut istilah, menyebut program. Setiap kata terdengar seperti alasan yang dipoles. Aku mendengarkan, menahan diri untuk tidak menyela. Aku ingin dunia mendengar bagaimana kebohongan terdengar ketika dipaksa berjalan di bawah lampu. Kami hanya mengikuti prosedur, katanya, atas permintaan wali. Aku menoleh ke kakakku. Kamu menandatangani, kataku. Tanpa aku tahu. Dia menatap lantai. Hanya sepersekian detik. Tapi cukup. Petugas menangkapnya. Apakah itu benar? Kakakku mengangkat kepala lagi, mengumpulkan sisa kendali. Dia tidak sanggup, katanya. Saya keluarga. Dan saya orangnya, jawabku. Tabunya. Keheningen memodong. Aku merasakan emosi lama bangkit, ingin menangis, ingin memukul, ingin berlari. Aku menekannya seperti menekan luka agar tidak berdarah di depan umum. Keadilan tidak butuh air mata. Ia butuh napas yang stabil. Seorang perempuan tua berdiri dari kursi. Anak saya juga, katanya pelan. Walinya pemanya. Kalimat itu seperti batu kedua. Lalu yang ketiga, seseorang berdehem, menyebut nama klinik. Bisik-bisik tumbuh menjadi gumam. Kebenaran berdiri tanpa pelindung, telanjang, dan justru karena itu kuat. Kakakku melihat sekeliling, menyadari panggung tidak lagi miliknya. Kita bisa selesaikan ini, katanya kepadaku, suara turun. Di luar. Kita keluarga. Aku menatap wajah yang membesarkanku, yang mengikat sepatuku, yang mengajariku berhitung. Harga kemenangan muncul jelas, kehilangan ilusi terakhir. Kita sudah bukan keluarga dalam hal ini, kataku. Kita pihak. Petugas memberi isyarat. Kami perlu membawa beberapa orang untuk dimintai keterangan. Kakakku mengangkat tangan. Tunggu,
katanya. Ia mendekat, lebih dekat dari sebelumnya. Aku mencium aroma sabunnya, yang selalu sama. Jika kamu lanjutkan, kamu tahu apa yang terjadi. Ancaman itu tidak keras. Itu yang membuatnya berbahaya. Aku merasakan dunia menyempit lagi, pekerjaan, reputasi, rumah. Aku memikirkan malam-malam dengan pintu terkunci, obat di meja, kata, menjaga, yang berubah menjadi borgol. Aku memikirkan daftar nama di gudang. Aku memikirkan perempuan tua itu. Aku tahu, kataku. Dan aku lanjutkan. Sesuatu pecah di wajahnya. Kendali hilang. Kamu egois, katanya, terlalu keras. Semua ini karena kamu tidak bisa diam. Petugas melangkah di antara kami. Cukup. Dokter itu mencoba menyelamatkan diri. Program ini. Cukup, ulang petugas. Ia menoleh ke rekannya. Hubungi atasan. Minta audit penuh. Kata audit kembali, kini bukan ancaman, tapi pisau yang mengarah keluar. Beberapa staf bergerak gelisah. Kamera ponsel terangkat di sudut ruangan. Dunia luar masuk, dan itu tidak bisa ditarik kembali. Aku merasakan lututku melemah sedikit. Air menyentuh siku, cepat, memastikan aku tetap berdiri. Aku mengangguk kecil. Terima kasih yang tidak diucapkan. Petugas menatapku. Kami perlu pernyataan resmi. Sekarang, atau nanti. Ini titiknya. Keputusan terakhir. Jika sekarang, semuanya pecah sekaligus. Jika nanti, ada waktu untuk menekan, untuk mengubah narasi. Aku menatap kakakku sekali lagi. Ia tampak kecil sekarang, bukan karena kalah, tapi karena akhirnya terlihat sebagai manusia dengan ketakutannya sendiri. Sekarang, kataku, aku berbicara. Tidak panjang. Tidak dramatis. Aku menyebut tanggal, tanda tangan, obat, pesan, gudang. Aku menyebut bagaimana rasanya hidup dengan keputusan orang lain yang dibungkus kasih. Setiap kalimat seperti batu disusun rapi. Aku tidak menuduh lebih dari yang kubuktikan. Aku membiarkan fakta berdiri sendiri. Ketika aku selesai, ruangan terasa lebih ringan, seperti setelah hujan besar. Tapi ringan tidak berarti lega. Harga kemenangan terasa mahal, dan belum dibayar lunas. Petugas mengangguk. Terima kasih. Kakakku tidak berkata apa-apa lagi. Ia dibawa ke sisi lain, duduk, wajahnya kosong. Untuk pertama kalinya, aku tidak ingin memeluknya atau lari. Aku ingin jarak. Jarak yang aman. Saat petugas mengajak kami bergerak, aku berhenti sejenak di ambang lorong. Klinik ini, tempat netral yang menjadi medan, berkilau di bawah lampu. Aku tahu apapun yang kupilih setelah ini akan membentuk sisa hidupku. Menuntut hingga akhir, atau menyisakan ruang untuk pulang yang tidak lagi sama. Aku melangkah. Di belakangku, pintu menutup pelan. Di depanku, koridor terbuka. Keputusan terakhir belum diucapkan, tapi napasku sudah mengarah ke sana. Setelah badai ini, akan ada luka. Dan aku harus memilih bagaimana menyembuhkannya. Pagi datang tanpa sirene. Tanpa langkah tergesa. Tanpa pintu yang ditutup keras. Aku bangun dengan suara kipas berputar pelan dan cahaya tipis yang menyelinap dari celah gorden. Untuk sesaat, aku menunggu tubuhku tegang seperti biasa, menunggu perintah, menunggu penjelasan. Tapi yang datang hanya hening. Hening yang aneh. Tidak sepenuhnya damai. Tidak lagi mengancam. Aku duduk di tepi ranjang, merasakan lantai dingin di telapak kaki. Napasku pendek, lalu memanjang. Aku mencatatnya, seperti diajarkan terapis beberapa hari lalu. Tarek. Lapis. Suara itu masih asing di kepalaku. Tapi ia bekerja, sedikit demi sedikit. Kehidupan kembali bergerak, bukan dengan ledakan, melainkan dengan kebiasaan kecil yang harus kupelajari ulang. Membuat kopi sendiri tanpa menoleh. Menentukan jam pulang tanpa laporan. Memilih pakaian tanpa pertanyaan. Hal-hal sederhana yang dulu kuanggap remeh kini terasa seperti keputusan besar. Setiap pilihan menyisakan getar, seperti otot yang lama tidak dipakai. Di dapur, aku menemukan cangkir lama dengan retakan kecil di bibirnya. Aku hampir membuangnya, lalu berhenti.
Retakan itu tidak membuatnya bocor. Aku menuang air panas perlahan, memperhatikan uap naik. Kadang, sesuatu yang rusak tidak harus disingkirkan. Kadang, ia hanya perlu digunakan dengan hati-hati. Menelepon sore itu. Suaranya terdengar lebih ringan. Bagaimana tidurmu? Terpitas-pitas, jawabku. Itu normal, katanya. Yang tidak normal itu kalau kamu merasa semuanya langsung baik-baik saja. Kami bertemu di taman kecil dekat sungai. Tidak ada rahasia, tidak ada peta. Hanya bangku kayu dan angin. Dia duduk di sebelahku, menjaga jarak yang sopan. Aku akan pindah kota, katanya. Kapan? Segera. Aku mengangguk. Ada rasa kehilangan kecil, tapi juga lega. Beberapa orang datang untuk membuka pintu. Mereka tidak harus tinggal. Hubungan keluarga berubah bentuk. Beberapa menjauh, tidak tahu harus berkata apa. Beberapa datang dengan pelukan yang kikuk. Tidak ada rekonsiliasi besar. Hanya percakapan pendek. Aku tidak tahu, kata seorang sepupu. Aku juga, jawabku. Ketidaktahuan menjadi titik temu baru, jujur, tidak megah. Tentang kakakku, aku memilih jarak. Bukan karena benci, bukan karena ingin menghukum. Jarak adalah pagar yang kubangun agar pikiranku punya ruang bernapas. Ada malam-malam ketika ingatan menyerbu, suaranya memanggil namaku, tangannya mengikat sepatuku. Rasa bersalah datang tanpa undangan. Lalu aku mengingat daftar nama, tanda tangan, kata, menjaga, yang berubah makna. Dua hal bisa benar sekaligus. Dan menerima itu lebih sulit daripada memilih satu. Aku kembali ke klinik sekali, bukan sebagai pasien, bukan sebagai saksi. Aku berdiri di depan bangunan itu dari seberang jalan, memperhatikan papan nama yang sedang diturunkan. Lampu-lampu mati satu persatu. Tidak ada kemenangan yang terasa heroik. Hanya penutup. Seperti buku yang ditutup setelah halaman terakhir dibaca. Ceritanya tidak hilang. Ia hanya tidak lagi mengejar. Terapi menjadi rutinitas baru. Ruangan kecil, kursi empuk, suara jam. Apa yang paling kamu rindukan? Tanya terapis suatu hari. Aku yang dulu, jawabku cepat. Yang mana? Aku diam lama. Yang tidak takut pada keputusannya sendiri. Tubuhku masih menyimpan jejak. Kadang aku terbangun karena bunyi langkah yang tidak ada. Kadang tanganku dingin saat melihat botol obat, meski hanya vitamin. Aku belajar memberi nama pada reaksi itu, bukan mengusirnya. Memberi nama membuatnya lebih kecil. Aku mulai menulis. Bukan untuk publik. Untuk diriku. Catatan pendek tentang hari-hari biasa. Tentang membeli sayur. Tentang hujan pertama setelah kemarau. Tentang rasa aman yang datang sebentar lalu pergi. Identitas tidak kembali seperti semula. Ia disusun ulang dari puing kepercayaan lama, lebih sederhana, lebih jujur. Suatu sore, aku menerima pesan dari nomor yang tidak kusimpan. Terima kasih, tulisnya. Anak saya pulang hari ini. Tidak ada tanda tangan. Tidak perlu. Aku membaca pesan itu 2 kali, lalu menaruh ponsel. Air mata datang, bukan deras, hanya cukup untuk mengaburkan pandangan. Keadilan, kupahami sekarang, tidak menghapus luka. Ia memberi penutup agar luka tidak terus terbuka. Aku berjalan pulang melewati jalan yang dulu terasa sempit. Kini tetap sama, tapi langkahku berbeda. Aku berhenti di lampu merah, menunggu. Menunggu dengan sadar, bukan karena takut. Ketika lampu hijau menyala, aku melangkah tanpa menoleh ke belakang. Di rumah, aku menata ulang ruang tamu. Kursi dipindah. Rak dibersihkan. Bukan untuk melupakan, tapi untuk menandai perubahan. Aku meletakkan tanaman kecil di sudut yang dulu kosong. Daunnya hijau muda. Mudah layu jika lupa disiram. Aku menaruh pengingat di ponsel, bukan agar dikontrol, tapi agar dirawat. Malam datang dengan sunyi yang lebih ramah. Aku duduk di balkon, mendengar suara kota yang jauh. Tidak semua pertanyaan terjawab. Tidak semua hubungan bisa diselamatkan. Tapi aku tidak lagi menunggu izin untuk hidup. Sebelum tidur, aku menulis 1 kalimat di buku kecil. Hari ini aku memilih. Tidak besar. Tidak dramatis. Cukup benar.
Aku mematikan lampu. Di kegelapan, napasku stabil. Sunyi datang lagi, kali ini sebagai ruang, bukan ancaman. Dan di ruang itu, aku mulai membangun diri yang baru. Helen. Solder. Dengan harapan yang tidak berkilau, tapi cukup kuat untuk dipijak.